Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, with a loud voice. Ayat 16 berkata, ketemu dengan Tuhan Yesus langsung apa? Tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Lalu dia bertanya, kenapa yang kembali cuma 1? Mana yang 9? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ketika mereka ketemu Yesus itu, mereka berdiri agak jauh karena memang demikian seharusnya, saudaraku. Mereka tahu bahwa mereka tidak boleh dekat-dekat, jadi dari jauh, saudara. Tapi saudara, walaupun dari jauh, suaranya keras. Mereka berteriak dan berkata, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Jadi walaupun jauh, Yesus tetap mendengar. Dalam firman Tuhan ini berkata bahwa Yesus memandang mereka. Apakah Yesus menjawab? Enggak. Tapi Yesus tahu mereka beriman. Karena itu Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Yesus hanya berkata, saudara. Menjamah mereka pun tidak. Tapi saudara, 10 orang ini betul-betul memang beriman. Dan di tengah jalan mereka betul-betul mendapatkan mujizat. Yesus itu berkuasa menyembuhkan. Dia pasti menyembuhkan saudara. Sepanjang saudara beriman seperti 10 orang kusta ini, saudara pasti akan disembuhkan. Karena firman Tuhan ya dan amin. Yesus dapat menyembuhkan setiap orang yang datang kepadanya, yang percaya kepadanya. Saudaraku, kita lihat di sini ada seorang yang telah sembuh. Dia kemudian datang kepada Tuhan, tersungkur depan kaki Yesus dan memuliakan Tuhan. Acap kali kita baca di sini, yang mau sembuh itu tersungkur depan Tuhan, memuliakan Tuhan dan memohon pada Tuhan. Tapi yang ini setelah sembuh dia tersungkur di depan Tuhan. Kalau saudara sakit, maukah saudara setelah saudara sembuh memuliakan Tuhan? Jangan lupa saudara untuk memuliakan Tuhan. Mungkin saudara sudah lama sakit. Jangan putus asa. Inilah waktunya percaya dan beriman untuk sembuh seperti 10 orang kusta ini. Mereka berseru dan mereka sembuh. Hanya janganlah lupa kepada Tuhan. Kalau saudara sudah sembuh, untuk kembali kepada Tuhan mengucap syukur. Dan saudara-saudaraku, saya mau beritahu pada saudara, sebenarnya Yesus bukan saja mau menyembuhkan, tapi dia mau menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Karena dengan dosa-dosa ini, saudaraku sekalian, maka bisa membawa kita ke dalam hukuman neraka selama-lamanya. Saudara, mungkin kau bertanya, bagaimana Yesus menyelamatkan saya? Saudara, dia menyelamatkan kita, saudara, dengan dia mati di kayu salib untuk menebus kita, untuk mengambil kita dari kuasa-kuasa kegelapan, untuk membawa kita ke surga. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia mengasihi kita. Dia sampai mau datang ke muka bumi ini, saudara, untuk menebus dosa kita. Saudaraku, jangan bermimpi bahwa kita bisa membuat dosa kita menjadi 0 tanpa penebusan. Kita tidak mampu membayar dosa-dosa kita. Saudaraku, tidak ada yang mampu membayar dosa-dosanya. Harus ada korban untuk menebus dosa kita.
Apakah kita yang berhutang mampu membayar? Tidak mungkin kita mampu membayar karena kita ada dalam posisi hutang. Nah, saudara-saudaraku, Yesus yang membayar. Dan untuk membayarnya itu dia berkorban. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itulah Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa saudara? Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, mau saudara datang pada Yesus. Saudara, kalau saudara datang pada Yesus, saya mau beritahu, dia bukan saja mau menyembuhkan saudara, tetapi dia mau menyelamatkan saudara. Dan ketika kita sudah disembuhkan saudara, atau diselamatkan, jangan lupa mengucap syukur pada Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dan jangan lupakan kebaikannya. Dia yang mengampuni dosa-dosamu dan yang menyembuhkan sakit penyakitmu. Bagi saudara-saudara yang mau datang percaya kepada Yesus dan mau menerima pengampunannya, maka dia akan datang dan akan menebus dosa saudara, mengampuni saudara dengan apa? Darahnya sendiri. Dia menjadi korban saudara, supaya kita selamat. Bukan kita yang berkorban bagi Tuhan, tapi Tuhan yang berkorban bagi kita. Karena begitu besar kasihnya. Kasihnya besar sekali saudara. Lebih besar dari kasih kita semua kepada Tuhan. Tuhan lebih besar kasihnya kepada kita. Kama unataka kumwamini Yesu, unaweza kusema ombi hili: Bwana Yesu, nakuhitaji maishani mwangu. Siwezi kuishi peke yangu. Mimi mwenye dhambi. Tafadhali samehe dhambi yangu. Naosha dhambi yangu kwa damu yako takatifu. Nataka kumwamini wewe. Tafadhali ingiza moyo wangu, Bwana Yesu, kama Bwana wangu na Mwokozi wangu, kuanzia leo hadi milele. Nataka kuwa pamoja nawe, Bwana Yesu. Na sasa na mimi, wewe mi baba yangu na mimi ni mtoto wenu. Kwa jina la Yesu, amina.